Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Seperti biasa, saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Maraknya demo Omnibus Law diduga terkait miskomunikasi pemahaman. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, sekelompok massa melakukan aksi demo terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker. Demo semakin berkembang setelah tersiar kabar melalui media sosial bahwa terdapat 13 poin dalam Undang-Undang Ciptaker yang dinilai akan merugikan rakyat. Berdasarkan penelusuran Kompas.com, ada sejumlah hal yang tidak benar dalam poin-poin tersebut, seperti uang pesangon yang dihilangkan, UMK atau UMP yang dihapus, upah buruh yang dihitung per jam, hak cuti khusus yang dihilangkan, serta jaminan sosial yang juga dihilangkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memandang bahwa demonstrasi yang melibatkan banyak orang akan berbahaya untuk keselamatan masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan penularan COVID-19 masih belum berhenti dan akan semakin membutuhkan waktu untuk memulihkan ekonomi bangsa. Kita memasuki kabar yang kedua. IHSG catatkan rally kenaikan selama 5 hari beruntun. Indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan kinerja yang impresif dengan penguatan selama 5 hari beruntun sejak 5 Oktober hingga 9 Oktober 2020. Secara akumulatif mingguan IHSG menguat 2,57%. Sektor keuangan menjadi pendorong utama IHSG dengan penguatan 3,06% dalam sepekan. Sementara sektor properti menjadi yang paling tertinggal dengan penurunan minus 4,09%. Sepekan ke depan, IHSG berpeluang kembali menguat dengan bergerak antara level 5.000 hingga 5.150. Hal ini terlihat dari perpotongan garis rata-rata selama 5 hari terakhir atau MA5 dengan garis rata-rata selama 20 hari terakhir atau MA20 pada IHSG. Kita memasuki kabar yang ketiga. Asia Tenggara diperkirakan terkena La Nina, harga minyak sawit mentah atau CPO diramal menyentuh level Rp3.200 Malaysia per ton. Harga CPO diperkirakan masih akan terus melaju hingga menyentuh level Rp3.200 Malaysia ringgit per ton, tutur Direktur Oil World Thomas Milke kepada Reuters. Meski telah memasuki periode puncak produksi secara musiman di September dan November, harga CPO masih bisa kembali naik karena terancam La Nina yang akan mengancam suplai produksi CPO. CNBC Indonesia memberitakan La Nina akan melanda wilayah Asia Tenggara beberapa bulan mendatang yang akan memicu turunnya hujan lebat yang cukup intens yang dapat memicu terjadinya rally harga minyak nabati di sisa tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Sentimen penggerak harga CPO lainnya berasal dari potensi pembelian minyak sawit dalam jumlah besar oleh India menjelang perayaan Diwali di bulan November. Selain itu, adanya kebijakan stok dari China dengan pembelian minyak sawit dalam volume yang besar. Kita memasuki kabar keempat sekaligus kabar terakhir. Omnibus Law Ciptaker disahkan, royalti batubara dibebaskan. Pengusaha tambang batubara kini dapat menikmati insentif bebas pembayaran royalti setelah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, dengan catatan melakukan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi atas produksinya. Dalam pasal 39 Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker, pemerintah mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Salah satunya telah menyisipkan pasal 128A, yaitu pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu itu selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Pengamat energi Universitas Tarumanegara Ahmad Reddy kepada CNN Indonesia menilai hilirisasi sangat penting bagi negara untuk meningkatkan nilai tambah batubara, konservasi cadangan batubara, dan memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Kendati demikian, hilirisasi batubara selama ini menghadapi kendala yaitu biaya yang tinggi, teknologi yang mahal, dan pasar yang belum jelas. Insentif bebas royalti ini bisa menjadi opsi yang dapat diambil bagi perusahaan yang masuk ke bisnis hilirisasi. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi.
Demikian kabar ajaib, terima kasih.